Kita lihat perjalanan pasar keuangan ya, rupiah, capital outflow itu kan terjadi tahun 2013 pada saat Fed tiba-tiba mengumumkan tentang tapering ya, tidak ada aba-aba sehingga ada capital outflow terjadi di Indonesia dan juga terjadi di berbagai emerging market. Kemudian terjadi lagi capital outflow, seingat saya itu pada saat China ya, China dan Tiongkok dan Trump mulai berselisih, ya, mulai berselisih. Kemudian China pada saat itu sengaja melemahkan mata uang yuannya, sehingga kemudian mata uang negara-negara emerging market juga ikut melemah, sehingga pada saat itu terjadi capital outflow. Masih beberapa episode antara Tiongkok dan Amerika pada saat Presiden Trump itu tahun 2018 juga terjadi kembali capital outflow. Tapi capital outflow yang terjadi 2018 itu tidak sebesar capital outflow tahun 2013 gitu. Nah, capital outflow cukup besar terjadi pada saat awal dari COVID, yaitu bulan Maret, April, Mei tahun 2020 tahun lalu. Jadi bukan karena tapering, tapi karena pandemi. Karena pandemi maka outlook dari pertumbuhan ekonomi itu menjadi jelek sekali. Bukan cuma Indonesia tapi berbagai negara di dunia, sehingga terjadi capital outflow di Indonesia dan berbagai belahan lainnya. Tapi kemudian setelah terjadi pemulihan ekonomi, terjadi COVID-nya juga sudah mulai menurun, maka terjadi kembali capital inflow. Nah, maka kalau pertanyaannya apakah kita sudah siap untuk menghadapi kalau memang terjadi pengumuman tapering, misalnya terjadi pengumuman tapering bulan September atau Oktober atau November gitu ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita tidak usah terlalu khawatir karena dari satu sisi pemulihan ekonomi kita sudah terjadi, memang agak terhambat gara-gara varian ini. Kedua dari sisi kebijakan fiskalnya juga walaupun defisit itu harus dibesarkan gara-gara penanganan COVID, tetapi kelihatan sekali bahwa otoritas fiskal berlaku hati-hati, bahwa defisit satu tahun lalu mungkin 5,7, 5,8% PDB, tahun depan akan turun mungkin 4, sudah ada di area APBN 4,7, 4,8% PDB, dan tahun 2023-nya di bawah 3% dari PDB. Jadi kelihatan sekali bahwa otoritas fiskal menjaga fiskal disiplin dengan perencanaan yang baik. Dari sisi otoritas moneter juga kelihatan bahwa inflasi bagus, sekarang cuma 1,5% year on year, 0,8% year to date. Kemudian neraca pembayaran, neraca ekspor impor juga angkanya itu kalau kita defisit misalnya ekspor impor barang dan jasa atau kita sebut current account, defisit itu saya rasa di bawah 1,5% dari PDB, jadi suatu angka yang konservatif gitu. Jadi harusnya dari sisi makroekonomi kita tidak harus khawatir. Dari sisi real positive interest rate, jadi selalu investor melihat apakah interest rate kita ada positifnya nggak dibandingkan inflasi. Kalau inflasi kita year on year 1,5%, dan sekarang bunga Bank Indonesia 3,5%, maka ada positif 2%. Real positif 2% itu menurut saya sudah sangat cukup untuk membuat rupiah itu atraktif gitu. Dan suku bunga dan yield dari obligasi pemerintah yang 10 tahun sekarang 6,3, 6,4%. Menurut saya itu juga suatu level yang masih cukup atraktif begitu, sehingga kita lihat memang pembelian obligasi kita oleh investor dalam negeri dan investor luar negeri juga masih masuk begitu.